Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 68. Kita masuk pada pembahasan yang baru tentang al-qiyasu, qiyas. Ta'rifuhu, definisi qiyas. Al-qiyasu lughatan, qiyas secara bahasa, at-taqdiru wal musawatu, menentukan kadar dan menyamakan. Istilahan, qiyas secara istilah usul fikih adalah taswiyatu far'in bi aslin, menyamakan kasus cabang dengan kasus pokok. Fi hukmin, dalam sebuah hukum, li'illatin jami'atin bainahuma, karena adanya illah, adanya alasan yang sama di antara keduanya. Menyamakan kasus cabang kepada kasus pokok dalam sebuah hukum syar'i, karena adanya alasan yang sama, adanya sifat yang sama di antara keduanya, yaitu di antara cabang dan pokok tadi. Sehingga di sini ada 4 komponen. Yang pertama far'un, cabang. Yang kedua aslun, pokok. Yang ketiga hukmun, hukum. Yang keempat illah, alasan atau sifat. Fal far'u al-maqisu. Al-far'u atau cabang adalah kasus yang ingin dikiaskan. Wal aslu, asal atau pokok adalah al-maqisu alaihi, kasus yang menjadi landasan kias. Kasus yang sudah diketahui hukumnya, yang sudah ada dalilnya, dan akan menjadi sumber atau landasan kias. Wal hukmu, hukum, maqtadahu dalilu syar'iyyu min wujubin aw tahrimin aw sihatin aw fasadin aw ghairiha. Hukum adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil syar'i, berupa kewajiban atau pengharaman atau sah atau batal atau yang lainnya. Yang mana hukum ini ada pada aslun, ada pada al-aslu, dan ingin dicari pada al-far'u. Jadi kita punya kasus cabang, kita ingin mencari hukumnya. Hukumnya apa? Dengan patokan, dengan landasan kasus pokok yang sudah diketahui hukumnya. Apakah kasus cabang ini hukumnya sama dengan kasus pokok? Ini yang akan dicari. Kemudian wal illatu, illah, definisinya adalah al-ma'na alladhi thabata bisababihi hukmul asli. Illah adalah alasan atau sifat yang karena sebab dia, maka asal memiliki hukum. Atau dengan kata lain, kasus asal, kasus yang menjadi landasan, dia punya suatu hukum disebabkan adanya illah tertentu pada dirinya. Disebabkan adanya sifat tertentu pada dirinya. Nah, coba 4 komponen ini kita aplikasikan dalam contoh. Misalnya kita ingin mencari hukum menggunakan narkotika, narkoba. Yang mana hukum menggunakan narkoba tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Karena narkoba adalah barang yang kontemporer, tidak ada di zaman Nabi. Nah, maka penggunaan narkotika ini menjadi far'un, menjadi kasus yang ingin kita cari hukumnya. Dan asalnya atau kasus pokoknya adalah mengkonsumsi khamr, mengkonsumsi minuman keras. Yang mana mengkonsumsi minuman keras itu punya hukum, yaitu hukumnya haram. Ya, perhatikan, kita sudah dapat di sini far'un, aslun, dan hukmun. Dan yang ingin kita cari adalah apakah menggunakan narkoba ini bisa dikiaskan dengan mengkonsumsi khamr. Nah, kemudian ilahnya, ilah adalah alasan atau sifat yang ada pada aslun, yang ada pada khamr, sehingga dia haram.
Yang mana ilahnya dalam kasus ini adalah memabukkan. Jadi ilahnya memabukkan. Kalau kita sebutkan lagi satu persatu ya, far'unnya adalah menggunakan narkoba, aslunnya adalah mengkonsumsi khamar, hukumnya adalah haram, kemudian ilahnya adalah muskir, memabukkan. Nah, ringkasnya yang menjadi pertanyaan, apakah ilah muskir, memabukkan ini ada pada far'un? Apakah narkoba itu muskir, memabukkan? Ketika jawabannya ya, bahwasanya narkoba itu memabukkan, berarti antara aslun dan far'un punya ilah yang sama. Sama-sama memabukkan. Kalau ilahnya sama, maka hukumnya sama. Sehingga ketika mengkonsumsi khamar itu haram, maka menggunakan narkotika juga haram. Nah, ini contoh proses melakukan qiyas. Kemudian kata penulis, wahadhil arba'atu arkanul qiyasi. 4 perkara di atas itu adalah 4 rukun qiyas, yaitu far'un, aslun, hukmun, dan illatun. Wal qiyasu ahadul adillatil lati thabatat biha al-ahkamu syar'iyyatu. Dan qiyas adalah salah satu dalil yang bisa menetapkan hukum syar'i. Wa qad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitab wa sunnatu wa aqwalus sahabati. Al-Quran dan As-Sunnah serta perkataan para sahabat telah menunjukkan bahwasanya qiyas adalah salah satu dalil syar'i. Famin adillatil kitabi, di antara dalil Al-Quran adalah sebagai berikut. Ini dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya qiyas itu adalah dalil. Qiyas adalah hujjah. Yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizana. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran dengan kebenaran dan dengan mizan. Surat Asy-Syura ayat ke-17. Wal mizanu ma tuzanu bihil umuru wa yuqayyisu bihi bainaha. Dan mizan dalam ayat ini adalah semua perkara yang digunakan untuk menimbang urusan-urusan dan digunakan untuk mengkiaskan antara urusan yang satu dengan urusan yang lain, kasus yang satu dengan kasus yang lain. Maka mizan di sini qiyas. Allah telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat kebenaran dan qiyas. Yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah menciptakan makhluk sejak pertama kalinya, maka kami akan mengulangnya kembali. Ini perkataan Allah. Sebagaimana Allah telah menciptakan makhluk dari awalnya tidak ada, maka nanti ketika makhluk sudah mati, Allah akan ciptakan lagi. Maka di sini Allah menyebutkan 2 hal yang berulang, 2 hal yang sama. Allah menggunakan qiyas di sini. Sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan makhluk dari awalnya tidak ada, maka nanti di hari akhir Allah juga pasti mampu untuk melakukannya kembali. Nah, ini kan bentuk qiyas, menyamakan antara 2 hal. Surat Al-Anbiya ayat 104. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan qiyas. Kemudian Allah Ta'ala katakan, wallahu alladzi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaba. Dialah Allah yang mengirimkan angin. Kemudian angin menyebabkan berkumpulnya awan. Fasuqnahu ila baladin mayyit. Kemudian kami jadikan awan itu mengairi tanah yang mati. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian dengan air hujan tersebut Allah menghidupkan tanah setelah matinya. Fakadzalikan nusyuru. Maka demikianlah hari kebangkitan. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan proses kebangkitan manusia di hari akhir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang mati, tanah yang tandus. Artinya sebagaimana Allah mampu untuk menjadikan tanah yang tandus menjadi subur lagi, tumbuh-tumbuhan lagi, maka Allah juga mampu untuk menghidupkan makhluk setelah mereka semua mati.
Surat Fatir ayat yang ke-9. Nah, maka ini bentuk qiyas, menyamakan antara dua hal. Fashabbahallahu ta'ala i'adatal khalqi bibtidaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupakan pembangkitan kembali para makhluk sebagaimana mereka diciptakan pertama kali. Washabbaha ihya'al amwati bi ihya'il ardi. Dan Allah menyerupakan proses menghidupkan makhluk yang sudah mati kelak di hari kiamat sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus. Wa hadza huwal qiyasu. Maka dua hal di atas hakikatnya adalah sebuah qiyas. Wa min adillatis sunnati, di antara dalil dari as-sunnah. Yang pertama qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liman sa'alathu 'anis siyami an ummiha ba'da mautiha." Tentang seorang sahabiah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berpuasa atas nama ibunya yang sudah meninggal. Nabi katakan, "Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaitihi akana yu'addi dzalika anha." Bagaimana menurutmu kalau ibumu punya hutang, kemudian engkau lunasi? Apakah itu sudah melunasi hutangnya? Qalat na'am. Maka sahabiah tadi mengatakan, tentu iya, wahai Rasulullah. Kalau ibu saya punya hutang, kemudian meninggal, kemudian saya lunasi, maka hutangnya lunas. Qala fasumi an ummika. Maka kata Nabi, kalau begitu, berpuasalah untuk ibumu. Demikian juga kalau ibumu punya hutang puasa, kemudian kamu membayar hutang puasa dia, itu pun sah dan bisa melunasi hutang puasa ibumu. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maka perhatikan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkiaskan pembayaran hutang puasa kepada pembayaran hutang harta. Kemudian yang kedua, anna rajulan atan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, ya Rasulullahi, wulidali gulamun aswadu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, anak saya baru lahir dan ternyata anak saya yang baru lahir itu berkulit hitam, padahal saya tidak berkulit hitam. Ini aneh. Faqala, maka Nabi bersabda, hallaka min ibilin. Apakah kamu punya unta? Qala na'am, iya Rasulullah, saya punya unta. Qala ma alwanuha. Nabi bertanya, apa warna untamu? Qala humrun. Warna unta saya merah. Merah di sini maksudnya coklat, ya. Qala hal fiha min awraqin. Apakah untamu tersebut ada belang-belangnya? Qala na'am. Kata laki-laki tadi, iya Rasulullah, ada sedikit belang-belangnya. Qala fa anna dzalika, kata Nabi, kenapa bisa begitu? Qala la'allahu naza'ahu irqun. Kata laki-laki tadi, bisa jadi itu dari kakek moyangnya sebelumnya. Itu faktor genetik. Mungkin ada kakek moyangnya dulu onta yang berkulit putih, sehingga memberikan warna belang pada ontanya sekarang. Qala, maka Nabi bersabda, fala'alla ibnuka hadza naza'ahu irqun. Maka bisa jadi anakmu juga, anakmu berkulit hitam karena mungkin ada kakek moyangnya yang berkulit hitam. Faktor genetika. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, maka di sini Nabi mengkiaskan kasus anak yang berkulit hitam dikiaskan dengan kasus unta yang berkulit belang. Wa hakadha jami'ul amthali al-waridati fil kitab wa sunnati dalilun 'alal qiyasi. Dan demikian seterusnya, semua contoh-contoh yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu semua menunjukkan adanya qiyas. Lamma fiha min i'tibari syai'i binadhirihi. Ketika sesuatu itu disamakan dengan kasus lain yang semisal di dalam Al-Qur'an dan hadis. Wa min aqwalis sahabati, kemudian dalil dari perkataan para sahabat. Ma jaa'a an amiril mu'minina Umar bin al-Khattabi fi kitabihi ila Abi Musa al-Asy'ari. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang surat beliau yang beliau kirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fil qadha,
tentang masalah putusan hukum. Qala, kata Umar, "Tsummal fahma al-fahma fima adla 'alaika." Wahai Abu Musa, cobalah pahami dan pahami apa yang akan aku tunjukkan kepadamu. Mimma warada 'alaika mimma laysa fi Qur'anin wala sunnatin. Kasus yang kau hadapi dalam masalah putusan hukum yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Thumma qais al-umura indaka, maka kiaskanlah kepada perkara-perkara yang lain. Wa'rifil amthala, dan pahamilah kasus-kasus yang semisal. Thumma amad fiha tara ila ahabbiha ilallahi wa ashbahiha bil haqqi. Kemudian berpeganglah pada kias tersebut dan engkau perhatikanlah, engkau telaah lagi mana putusan hukum yang lebih Allah cintai dan lebih mendekati kebenaran. Ya, maka di sini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan Abu Musa ketika menghadapi kasus yang tidak terdapat dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, beliau perintahkan untuk menggunakan kias. Dikiaskan dengan kasus-kasus lain yang sudah ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau perintahkan untuk berhati-hati, untuk menelaah kembali, untuk mempertimbangkan kembali hasil kiasnya, sehingga hasil kias itu menjadi hasil kias yang Allah cintai dan mendekati kebenaran. Qala Ibnul Qayyim mengatakan, wa hadza kitabun jalilun talqahul ulama'u bil qabuli. Ini adalah surat yang agung dari Umar bin Khattab yang isinya telah diterima dan diamalkan oleh para ulama. Wa hakal Muzanniyu annal fuqaha'a min asri sahabati ila yaumihi ajma'u ala anna nadhiral haqqi haqqun. Dan Al-Imam Al-Muzanni menukil bahwasanya para ulama fikih atau para fuqaha sejak masa sahabat sampai masanya Al-Imam Al-Muzanni, mereka semua sepakat bahwasanya kasus-kasus yang mirip dengan kebenaran maka itu adalah kebenaran. Wa nadhirul batili batilun, dan kasus-kasus yang mirip dengan kebatilan maka itu adalah kebatilan. Artinya kasus-kasus yang mirip dengan perkara kebaikan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kasus tersebut kebaikan juga. Hukumnya boleh juga, hukumnya diperintahkan juga. Dan kasus-kasus yang mirip dengan perkara yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kasus tersebut dilarang juga, merupakan perkara haram juga. Wasta'malul maqayisa fil fiqhi fi jami'il ahkami. Dan mereka semua menggunakan qiyas dalam berfikih di dalam semua hukum-hukum fikih. Hanya dalam semua pembahasan-pembahasan fikih. Perhatikan, ini menunjukkan bahwasanya ulama ijma' qiyas adalah dalil. Tidak sebagaimana madhab zahiri, di mana madhab zahiri tidak menggunakan qiyas. Dan ini adalah kekeliruan. Dan penyelisihan madhab zahiri di sini tidak membatalkan ijma' bahwasanya qiyas adalah dalil. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya qiyas itu digunakan dalam fikih. Qiyas tidak digunakan dalam aqidah. Kata Al-Muzanni, wasta'malu al-maqayisa fil fikhi. Mereka para ulama menggunakan qiyas di dalam fikih. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.